Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu, jamaah salat maghrib dan isya. Kita sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas fadilah pertama dari keutamaan melakukan salat sunnah di rumah. Jadi kita sedang membahas bab tentang fadilah melakukan salat sunnah di rumah. Minggu yang lalu fadilah pertama yang kita bahas adalah berdasarkan hadis Nabi mengatakan sebaik-baiknya salat sunnah adalah yang dilakukan di rumah. Dan kita sudah jelaskan bahawa ada salat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah, dan itu silahkan lakukan di masjid atau di lapangan, ya, seperti salat Aid, salat gerhana, dan salat istisqa. Namun ada salat-salat yang memang lebih utama dilakukan di rumah, dan itu yang dimaksud oleh Nabi sebaik-baiknya salat sunnah, maksudnya yang tidak disunnahkan berjamaah itu lakukan di rumah, itu lebih baik. Ya, termasuklah qabliyah dan ba'diyah. Kita juga sudah jelaskan panjang lebar. Walaupun begitu bukan bermakna wajib melakukan qabliyah dan ba'diyah di rumah. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sekitaran masjid. Lalu kemudian seandainya pun ada amal yang lebih besar menunggu di masjid, maka tidak mengapa seseorang melakukan ba'diyah di masjid. Jadi habis salat maghrib tidak pulang karena ada ta'lim, menuntut ilmu, dan itu amal besar, maka tidak mengapa seseorang untuk melakukan salat maghrib ba'diyah di masjid. Tapi kalau seandainya tidak ada sambungan, maka tetap memilih salat di rumah lebih utama, terutama yang rumahnya dekat dengan masjid. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, kita lanjut fadilah berikutnya dari keutamaan salat sunnah di rumah, yaitu lebih dekat dengan keikhlasan, sekaligus lebih mudah menghindari riya. Jadi salat yang dilakukan di rumah selain salat wajib, kalau salat wajib kita laki-laki memang di masjid, jadi itu sebaiknya tidak membiasakan salat wajib di rumah.
kecuali tidak ada yang melakukan solat jamaah di masjid, ya, seperti masjid-masjid di pelosok-pelosok kampung kadang-kadang tidak ada azan, ya, maka kalau kita melihat keadaan setelah pun kita azan, kita hanya sendiri dan akhirnya terpaksa solat sendiri di masjid, maka lebih utama solat di rumah kalau kita punya teman untuk berjamaah. Jadi berjamaah di rumah lebih utama daripada solat sendiri di masjid. Jadi dia berhubungan dengan status amal, bukan berhubungan dengan tempat. Cuma Nabi telah mengajarkan solatnya laki-laki itu di masjid. Minggu yang lalu kita sudah sedikit memberikan catatan solat jamaah yang wajib itu dalam pandangan ulama ada 3 pandangan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sunnah muakkad. Jadi Hanafi dan Maliki mengatakan solat jamaah bagi laki-laki di masjid hukumnya sunnah muakkad dengan dalil Rasulullah mengatakan bahawa salatul jamaah afdalu min salatil fazzi 27 darajah. Salat jamaah di masjid lebih utama daripada salat sendirian dan perbandingannya adalah 27 derajat. Berarti tingkatannya 27. Nanti dalam hadis riwayat Muslim disebut 25. Jadi jauh sekali Pak antara orang yang salat sendiri dengan orang salat berjamaah, jauh sekali tingkatannya. Jadi itu menyebabkan bahasa afdalu kemudian membuat mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan sunnah muakkad salat jamaah. Dalam mazhab Syafi'i salat berjamaah fardu kifayah. Jadi wajib ada dalam satu kampung. Kalau tidak satu pun penduduk kampung mendirikan jamaah, tidak ada azan, tidak ada jamaah, maka seluruh penduduk kampung itu berdosa. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Dan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya agak lupa bunyi hadisnya Pak, tapi intinya begini, kata Rasulullah, ma min qaryatin atau kama qala, nanti seperti yang dimaksud oleh Nabi, tidak ada satu kampung la tuqamu fihi al-jamaah, la tuqamu fiha al-jamaah salasata ayyam, tidak ada satu kampung kalau kampung itu tidak mendirikan jamaah, tidak ada azan, tidak ada jamaah dalam 3 hari. Dalam 3 hari tidak ada jamaah di situ, maka apa yang terjadi? Istahwaza alaihimu syaitan, maka kampung itu dipastikan akan dikuasai oleh syaitan. Ini bahayanya kalau tidak mendirikan jamaah, dikuasai oleh syaitan, kampung itu dikuasai. Lalu Rasulullah memberi tamsilan sambungan hadisnya, itu sama seperti domba yang terpisah dari jamaahnya, dari kumpulannya, dan dia akan mudah dimakan oleh serigala. Maka kalau tidak ada jamaah, serigala itu perumpamaan seperti syaitan. Syaitan begitu mudah menguasai kampung. Maka coba lihatlah Bapak Ibu, kampung-kampung yang tidak ada solat jamaahnya, masjid ada, menasah ada, tapi tidak ada yang mendirikan jamaah. Biasa yang ada di menasah itu lembu, kambing, dan itu ada Pak, kampung-kampung seperti itu. Coba lihat bagaimana karakter penduduk kampung tersebut. Maksiat menjadi perkara yang biasa. Semua masalah diselesaikan dengan parang. Ribut antar tetangga sudah makanan hari-hari. Kepala tidak ada yang dingin, semuanya panas. Narkoba, sabu-sabu, selingkuh, berzina, anak-anak remaja kerjanya pacaran, pegang HP satu, kemudian hidup terus keadaan hancur-hancuran begitu.
Kalau buat rapat kampung intinya ribut, nanti lempar-lempar aqua gelas. Tuha apa? Cuma tuha, tapi tidak cocok untuk dijadikan urung tuha. Umurnya tuha, tapi tidak cocok jika orang tua. Kenapa itu muncul di kampung itu? Karena tidak mendirikan jemaah. Kenapa syaitan bisa menguasai? Kalau azan tak berkumandang, maka syaitan tidak ada rasa takut berada di tempat itu. Karena setiap kali azan berkumandang, maka syaitan akan melarikan diri sejauh-jauhnya. Jadi tantangan kita terbesar ketika syaitan berusaha meraih kita, kita berusaha mengusirnya. Salah satunya adalah azan lalu dirikan jamaah. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Cuma ada orang yang salah memahami maksud ini dengan memaknai, oh kalau fardu kifayah berarti asal 1-2 orang sudah mendirikan jamaah, kita tidak perlu lagi. Padahal bukan itu maksud mazhab Syafi'i. Artinya wajib lakukan jamaah. Kalau satu pun tidak ada yang melakukan jamaah, semua kampung itu berdosa. Kalau mazhab Hambali itu lebih tegas lagi. Salat jamaah itu fardu ain, wajib atas pribadi, wajib. Maka siapa laki-laki yang tidak ada uzur, tidak melakukan jamaah, dalam pandangan mazhab Hambali, dia jatuh ke dalam dosa besar. Jadi fardu ain, ya, dengan beberapa dalil. Jadi semuanya memakai dalil, dan itu ijtihad di atas mereka. Mazhab Hambali mengambil dalil, yaitu apabila ada seorang yang buta, sahabat buta Ummu Maktum meminta rukhsah, keringanan dari Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak datang ke masjid karena aku buta, tidak ada yang menuntunku? Nabi menjawab boleh. Baru selesai Nabi jawab boleh, dia berpaling ingin pergi, tiba-tiba Nabi panggil kembali. Lalu Nabi bertanya, hal sami'atan nida? Tapi tunggu dulu, kata Nabi, kamu dengar tak? Sampai tak suara azan ke tempatmu? Sampai, kata dia, terdengar. Kalau terdengar tak ada cerita, tetap wajib. Yang buta saja diwajibkan ke masjid, apalagi yang terbelit. Yang buta, kata Nabi, asal dengar suara azan ke masjid. Apalagi kita yang tak buta, kecuali kita buta mata hati. Lalu ada hadis lain yang menyebutkan Nabi pernah mengatakan, seandainya ada yang boleh menggantikanku sebagai imam, maka sungguh aku akan berkeliling untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak salat jamaah. Jadi dari dalil ini menyebabkan mazhab Hambali mengatakan salat jamaah fardu ain. Seandainya Nabi masih hidup, Pak, cukup banyak rumah yang harus dibakar. Dan sayangnya kadang-kadang rumah yang ada di samping masjid itu yang kadang-kadang harus dibakar. 10 meter dari masjid tapi tak pernah nampak di masjid. Itu menyayangkan, sangat-sangat disayangkan. Jadi jemaah melakukan Allah, kita kembali. Maka salat wajib itu di masjid, tapi kalau salat sunnah di rumah, apa yang menjadi keutamaannya? Salat sunnah di rumah lebih terjaga keikhlasan, dan kemudian sekaligus lebih mudah menghindari riya. Jadi ikhlas dan riya ini kan sesuatu yang berlawanan. Orang kalau sudah ikhlas biasanya tak riya. Orang yang sudah riya itu tandanya tak ikhlas. Makanya Rasulullah SAW itu sampai memberi penghargaan kepada orang yang sengaja salat sunnahnya tidak dilakukan di masjid untuk menghindari riya. Hadis Nabi menyebutkan, dari hadis dari riwayat Abu Ya'la, dan ini disahihkan oleh beberapa ulama hadis termasuk Imam Albani, dari Suhaib bin Nu'man radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, salatul rajul tatawwu'an, salatnya seseorang yang sunnah, ya, tatawwu' itu salat sunnah apa saja, duha, tahajud, ya, macam-macam salatnya, haitsu la yarahu an-nas, dan dia melakukan salat itu di rumahnya agar terhindar dari riya. Jadi dia melakukan salat sunnah, ya,
di tempat yang orang tak melihatnya. Jadi sengaja dia sembunyikan salat sunnahnya, dia pulang, ya, dia melakukannya demi la yarahun nas, demi tidak dilihat oleh orang banyak, ya. Jadi dia tidak mahu orang mengatakan ni Masya Allah salat duha ya luar biasa. Dia tidak mahu itu. Lalu dia pulang, dia sembunyikan salat duhanya, dia lakukan di rumah. Itu contoh. Maka kata Nabi, ta'dilu salatuhu ada a'yunin nas 25 darajah. Itu salat yang dia lakukan sembunyi-sembunyi di rumahnya agar tidak dilihat oleh orang banyak, itu lebih mulia, ya, lebih tinggi derajatnya 25 derajat dibandingkan salat ala a'yunin nas, dibandingkan salat di depan pandangan orang. Ini menunjukkan apa? Nabi senang kalau orang melakukan yang sunnah, amal salat sunnah, dengan cara menyembunyikannya, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam kitab Aunul Ma'bud Al-Azim Al-Abadi, pengarangnya itu mengatakan ail al-afdal kaunuha fiha li'annaha ab'ad min ar-riya wa aqrabu ila al-ikhlas lillahi ta'ala. Jadi maksud hadis-hadis Nabi yang menyatakan tentang keadaan itu maksudnya adalah salat sunnah lebih utama dilakukan di rumah. Untuk apa? Ya, ab'ad min ar-riya, dia berusaha menjauhkan dari riya, wa aqrabu ila al-ikhlas, dan dia lebih dekat daripada keikhlasan, lebih dekat kepada keikhlasan, ya. Jadi jemaah melakukan Allah, ini bukan bermakna bahawa semua orang yang salat sunnah di masjid kemudian menjadi ria. Tidak, karena ria itu permainan hati, Pak. Ada orang yang salat di depan pandangan orang tapi hatinya terjaga, itu tidak ria. Ada orang yang salat di lapangan, musafir turun dari mobilnya, salat di samping mobilnya, lalu orang lalu lalang di samping mobilnya. Apakah orang ini ria? Belum tentu. Bisa saja dia memang takut terlewatkan salat, waktu salatnya, sehingga dia turun untuk melakukan salat di simpang jalan atau di pinggir jalan. Itu belum tentu ria, karena ria ini permainan hati, ya. Jadi kita tidak bisa memvonis kalau ada orang yang salat di masjid, ya, lalu kita mengatakan ya ria kan, kamu ingin menampakkan ke orang kan, itu tidak bisa, karena kita tidak tahu hati seseorang, ya. Cuma berusaha untuk tidak jatuh ke ria itu lebih utama. Memang niat kita tidak ria, tapi begitu dilihat orang, dipuji orang, itu kan mengganggu stabilitas keimanan kita, Pak. Sekaligus mengganggu keseimbangan ikhlas kita. Jadi rencananya tidak ria, tapi begitu orang sudah mulai bertanya, mulai ada sedikit kata-kata yang sifatnya menaikkan harga diri kita, yang tadinya tidak ria itu sampai kemudian bisa menjadi godaan untuk ria. Makanya disuruh sembunyikan untuk mencegah agar tidak terjadi ria. Salah satu caranya salatlah sunnah di rumah. Tapi ada salat sunnah yang kadang-kadang memang tidak bisa dilakukan di rumah. Contohnya apa, Pak? Salat isyraq atau salat syuruk, ya. Itu kan syaratnya itu memang salat subuh di masjid. Man ghada ilal masjid, kata Rasulullah, barang siapa yang di subuh hari pergi ke masjid lalu salat berjamaah, lalu kemudian setelah salat dia duduk berzikir, ya, sampai terbit matahari. Berzikir itu macam-macam tu. Boleh zikir baca Quran, zikir dengan kalimah-kalimah yang baik, lalu kemudian mendengarkan tausiah setelah subuh tentang agama, lalu kita duduk menunggu sampai terbit, sampai syuruk, kira-kira 10 atau 15 menit setelah terbit matahari. Lalu kita tutup, kata Rasulullah, dia tutup salatnya dengan 2 rakaat. Maka subuh itu, pagi itu, dia telah mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, tammah
tammah kata Rasulullah, sempurna. Ini hadis, ada dua hadis yang menyebutkan tentang salat itu, dan itu derajatnya hasan. Jadi tidak disebut salat syuruk kecuali menutup paketnya yang di masjid. Jadi tidak boleh salat subuh di rumah lalu pulang salat subuh di masjid lalu kemudian pulang ke rumah untuk melakukan salat syuruk, maka tak berlaku paket itu. Juga tidak boleh salat subuh di rumah lalu menuju ke masjid menunggu matahari terbit, maka tak berlaku juga paket itu. Tidak boleh juga habis salat subuh lalu kita berada di belakang duduk sambil menunggu isteri selesai pengajian, kita duduk di luar sana tidak zikir, bergerak entah ke mana, lalu kemudian kita bicara dunia, kita bicara bisnis, kita bicara tentang partai, kita tunggu waktu terbit matahari lalu kita masuk kembali melakukannya. Tidak dapat pahala itu. Syaratnya dari mulai salat subuh tetap berada di masjid, bahkan kalau bisa duduk di tempat dia duduk, lalu kemudian tunggu sampai terbit matahari, tutup dengan 2 rakaat, baru dapat pahala itu. Jadi ada orang yang nanya, apakah salat duha dengan salat syuruk sama? Memang salat syuruk atau salat isyraq ini dilakukan di awal waktu duha, tapi itu perkara yang berbeda. Karena salat isyraq baru disebut salat isyraq kalau satu paket dengan salat subuh, sedangkan salat duha itu tidak berhubungan dengan salat subuh. Yang kedua, salat duha yang dianjurkan oleh Nabi dilakukan paling bagus bukan di awal waktu, tetapi ketika anak unta sudah kepanasan, ketika anak unta bangkit karena kepanasan, ramdul fisal kata Nabi, atau tarmidul fisal. Jam berapa anak unta bangkit dari tempat duduknya karena kepanasan, Pak? Siapa yang pelihara unta? Unta itu, Pak, punya kebiasaan itu ngumpul malam, tu ngumpul. Itu hebatnya unta. Unta itu kumpul dengan keluarga besarnya, kumpul dengan mamaknya, miwanya, pakciknya, macam-macam tu di satu tempat, di atas padang pasir ngumpul semua mereka begitu. Kalau dia punya istri, dia kumpul sama istrinya, artinya dia bersama dengan anak-anaknya. Itu sifat unta. Jadi unta itu tidak duduk di kedai kopi sampai jam 2, istri di rumah sendiri. Tidak. Siapa lebih bagus, unta sama yang duduk di kedai kopi tidak pernah menemani istri, Pak? Lebih bagus unta, kan? Dan mereka akan istirahat di situ sampai jadi pasir itu mulai mendingin di malam hari. Nah, kemudian mereka itu baru bangkit dari tempat duduknya itu ketika matahari sudah memanas. Nah, matahari memanas itu sekitaran, ya kalau sekarang jam 9, jam 10 itu waktu duha terbaik. Jadi bukan di awal waktu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salat yang memang tidak bisa kita pulang ke rumah. Contohnya salat syuruk tadi harus dilakukan sebagai penutup paket di masjid. Nah, selain salat-salat yang begitu, jadi kalau mau salat duha itu jangan duduk lagi di masjid. Misalnya kita tidak ngambil paket salat syuruk, kita habis salat subuh, dengar tausiah, tidak nunggu sampai jam terbit matahari tadi, pulang waktu salat duha, tidak usah kembali ke masjid, salatlah di rumah. Nah, untuk menghindari hati daripada riya. Walaupun kadang-kadang kita dibisikkan, kayaknya lebih nyaman di masjid lah, lebih terasa khusyuk di masjid. Bisikan itu salah satu bisikan yang perlu kita waspadai, karena anjuran Nabi tidak begitu. Salatlah di rumah. Riya itu bahaya. Pertama, riya itu masuk kategori syirik, tapi syiriknya syirik khafi, syirik tersembunyi. Rasulullah mengatakan bahawa tidak ada yang lebih kukhawatirkan dari kalian kecuali asyirkul asghar, iaitu syirik kecil. Sahabat tanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya, engkau riya. Kenapa disebut syirik, Bapak Ibu? Karena kita telah mempersembahkan amal kita kepada Tuhan selain Allah.
Jadi ketika kita mulai beramal dengan menampak-nampakkan amal kita, kita sebenarnya sedang mencari Tuhan lain selain Allah untuk kita nampakkan amal. Maka semua hari ini yang sengaja mensyiarkan amal ibadahnya, lalu dia berharap dari orang yang menonton dari video yang dia buat, itu termasuk amal yang paling dibenci Allah. Kan ada kebiasaan tu Pak, ada orang tua yang selalu membangga-banggakan amal saleh yang dilakukan anak-anaknya. Nanti kadang-kadang ada video Pak, itu si abang solat di rumah, kecil-kecil tu, si abang umur 7 tahun, si adik umur 5 tahun, abangnya jadi imam, adiknya jadi makmum, salat berdua, itu langsung divideokan tu, divideokan lalu diposting Pak, diposting di Facebook, Instagram, nanti dibuat judul, Masya Allah, anugerah Allah terindah, mereka telah melakukan salat jamaah dari usia dini, Masya Allah. Itu 30 tahun lagi tak salat-salat itu Pak. Jadi dia langsung memfonis seakan-akan anaknya akan terus begitu. Begitu dia posting, apa yang dia harapkan dari postingan itu? Tidak ada lain. Yang dia harapkan adalah like. Yang dia harapkan adalah subscriber. Tidak ada lain Pak itu. Yang dia harapkan adalah, dia berharap 10 menit kemudian itu banjir komen-komen yang memuji. Masya Allah, anakmu luar biasa, anakmu, kenapa anakku tak bisa seperti itu, itu kamu Masya Allah pasti karena bapaknya saleh, itu berharap terus puji, luar biasa pendidikan kalian buat begini-begini. Nah, ketika kita mulai berharap pujian, penghargaan dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang dituhankan dengan hati kita tadi, maka nanti apa yang terjadi di akhirat Pak? Semua kesyirikan kecil ini Allah akan membalasnya. Ada hadis yang menyebutkan begini, semua orang yang amalnya ria, baik salat sunnahnya, apa saja Pak, itu nanti ketika dihadirkan oleh Allah menghadap kepadanya di hari akhir, Allah menampakkan amalnya, ini amalmu, engkau salat tahajud di masjid, engkau salat duha di masjid, Allah tidak bilang dulu apa yang diinginkan, tapi dikasih nampak oleh Allah, ini amalmu, ini amalmu. Lalu Allah katakan ini amal ini pahalanya ini, dikasih nampak pahalanya. Lalu Allah menampakkan ini surga, inilah balasan surga untuk amal yang seperti ini. Setelah dia bergembira dengan keadaan itu, lalu Allah katakan, sekarang pergilah, mintalah surga kepada orang yang telah engkau harapkan pujian darinya. Dulu engkau menampakkan amalmu kepada orang bukan berharap dariku, maka hari ini ku nampakkan juga surgaku, tapi engkau tak boleh memasukinya. Disuruh cari Pak, disuruh cari itu follower yang komen-komen tadi, disuruh cari, minta surga sama mereka, jangan masuk ke surgaku. Jadi ini efek daripada perbuatan riya. Jadi riya ini masuk kategori syirik kecil, dan paling banyak orang hari ini tidak syirik besar, dia tetap Tuhannya Allah, Muhammad nabinya, tetapi amalnya banyak dia mencari-cari penghargaan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahayanya riya, semua yang kita lakukan dihapus oleh Allah. Makanya kan Allah katakan, ketika Allah contohkan orang yang bersedekah dengan riya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka menampakkannya, jadi ada keinginan menampakkannya, Allah mengatakan itu semua kama salis Safwan, semua amal yang dinampak-nampakkan itu bagaikan batu licin, alaihi turab, yang ada pasir di atasnya, fa asabahu wabilun, lalu turunlah hujan lebat, lalu hujan lebat itu menghabiskan semua pasir di atas batu tadi. Jadi batunya batu licin, kalau batu tak licin dah habis semua. Ini batu licin kata Allah, Safwan itu batu licin. Kalau di antara bapa ada yang nama Safwan, itu artinya batu licin.
Itu salah satu artinya, bukan itu saja artinya. Makanya yang Safwan tu ya bisa saja kepalanya dicin-cin kan, itu bisa saja. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah Allah habiskan, habis semuanya amal itu, tidak tersisa sedikit pun. Salat yang dibangga-banggakan, yang diposting-posting, itu habis semua amal itu. Mendidik anak capek, begitu anak kita bangga-banggakan, maka semua pahala mendidiknya itu Allah hapus, hanya karena kita berharap dari manusia. Itu efek kedua kalau melakukan amal atau salat yang riya. Yang ketiga, orang yang salatnya riya itu tanda-tanda dia masuk golongan munafik. Itu tanda-tanda dia masuk golongan munafik. Jadi masih ada sifat nifaq di dalam dirinya. Sedangkan munafik itu salah satu sifat yang menjadi penghalang untuk masuk surga. Allah yang sebutkan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka merasa bahwa mereka telah berhasil menipu Allah. Yukhadi'una Allah, padahal Allah lah yang sedang membuat makar di atas mereka. Jadi mereka jadi munafik itu bahagian daripada makarnya Allah. Mereka akan rugi nanti, itu maksud Allah. Dan Allah sebutkan ciri-cirinya. Orang munafik itu idza qamu ila shalah, kalau mereka melakukan salat, qamu kusala, bangunnya dalam keadaan malasan. Jadi orang munafik itu salat apa enggak? Salat. Jadi jangan kira orang munafik enggak salat. Orang munafik salat, tapi salatnya malas. Jadi kalau dengar azan itu Pak, seperti mendengarkan petir di siang hari. Ya, begitu azan dalam hatinya, yang azan dong, baru mau duduk dah azan lagi, kok berada. Nyaut isteri dari dapur, udahlah kalau memang tak mau pergi ya duduk saja di rumah kan tak apa-apa, sesekali tak ke masjid kan tak apa-apa. Begitu didukung oleh isteri. Itu gitu kalau nikah sama isteri yang sesama munafik. Suami langsung semangat mengatakan, kau betul lagi, cocok, cocok, engkaulah pendukungku untuk menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malas Pak, salat ada tapi malas sekali. Jadi betul-betul kaki itu seperti ada terikat dengan satu ton besi yang dia susah sekali untuk bangkit. Kalau sedang menonton itu tak mau bangkit, demi menonton bola, demi menonton timnas lawan Korea yang ujung-ujungnya kalah 5-0, benar kalah Ryan Pak. Rela tidak salat jamaah Isya, rela dia tinggalkan salat Isya. Itu sifat malas, itu munafik. Lalu Allah sambung, selain malas, yura'unan nas, mereka juga suka menampak-nampakkan salatnya pada manusia. Berarti ini riya itu Pak, itu sifat orang munafik. Tapi ustaz, saya tidak riya, mana ada saya salat sunnah, masa kalau salat sunnah di masjid riya, atau masa saya hanya gara-gara salat sunnah riya. Riya itu kata para ulama, ciri-cirinya kita tahu bahwa kita sudah riya dan masuk golongan munafik. Apa ciri-cirinya Pak? Pertama, rajin kalau di depan orang. Jadi kalau salat di masjid Pak, itu kalau salat, misal salat ba'diyah lah, itu bangun tegap, lalu salatnya sempurna, lipat tangan sempurna, kemudian berdiri tegak, lumayan panjang bacaannya, tidak berani terlalu cepat Pak, ketahuan sama orang samping, terlalu cepat salatnya. Itu sampai duduk tahiyat akhir itu duduk tahiyat awal, tahiyat akhir itu di kakinya betul-betul disunnahkan seperti sunnah Nabi Pak, ditegakkan, ditekuk, ujung jari menghadap ke kiblat, mata terus ke sujud. Itu salat di masjid. Coba pulang sekali salat ba'diyah di rumah, langsung letoy Pak. Hana mau bandang sama sunnah. Kemudian kaki-kaki itu yang tadi di masjid tegak berdiri, itu waktu salat di rumah begini langsung Pak, langsung tertidur kaki itu, langsung beda.
itu sudah menunjukkan kita sudah masuk kategori riya. Kenapa waktu di depan orang rajin bagus, waktu di rumah tak bagus lagi? Kalau salat qiyamul lail di masjid, oh Masya Allah, luar biasa. Begitu dia coba di rumahnya, langsung tampil beda. Nah, itu hati-hati tu. Itu kita sudah mulai ada ciri-ciri riya dalam diri kita. Yang kedua, salatnya menjadi malas ketika dalam kesendirian. Nah, itu lawannya tadi. Jadi begitu berada dalam kesunyian, itu langsung beda. Yang ketiga, kita senang kalau dipuji. Jadi terasa hati senang, tersanjung kalau dipuji. Apalagi misal ada teman yang mengatakan Masya Allah, memang selalu ya salat tahajud kayak gini ya. Misal ni kan sama-sama teman ni sama-sama salat di masjid jam-jam 3 malam, keluar ke masjid apa, sama-sama ketemu tu, saling puji memujilah di situ. Oh ya begini ya tiap malam Masya Allah begini. Senangnya hati kita, tersanjungnya hati kita, itu tanda bahwa kita masuk kategori dia. Jadi kita tidak bisa membatasi diri. Yang keempat, merasa sakit hati kalau dicaci. Jadi ingin melakukan amal supaya nampak orang. Lalu kalau ada yang mencaci, misal mengatakan begini, udahlah pulang aja lah, ngapain salat-salat tahajud di masjid, ini kan tidak betul, Nabi aja bilang nak begini-begini. Langsung kita merasa sakit hati ketika kita dicaci. Atau tidak usah dicaci, dipuji saja, tidak dipuji saja, tidak dipuji saja sakit hati, Pak. Itu tadi itu yang misal yang video anak-anak kita posting di Facebook, itu biasanya nih ibu-ibu itu lebih sering, bapak-bapak ada juga tapi yang sifatnya seperti ibu-ibu saking cintanya sama anaknya, sering dia membanggakan anaknya, posting tu, posting anak salat berjamaah di rumah. Dia berharap sanjungan, disanjung dia merasa terhargai. Begitu tidak ada komen satu pun, Pak, tidak ada komen satu pun. Ditunggu 10 menit tidak ada yang komen, ditunggu 15 menit tidak ada, dibuka lagi setelah 1 jam tidak ada satu pun yang komen tentang video yang dia telah posting. Lalu mulai di dalam hatinya merasa sakit. Ini ketika di hati mulai merasa sakit, berarti kita memang ingin mengharapkan puji. Di saat itulah semua amal kita ini dimasukkan kategori riya. Maka jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, sebaik-baiknya salat sunnah lakukanlah di rumah, kecuali salat-salat yang memang tadi disunnahkan berjamaah. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahawa ini tidak bermakna kita harus pulang setelah maghrib, tidak. Kalau ada amal yang lebih besar yang bisa kita lakukan seperti begini, karena ada hadis lain, Pak, juga yang menyebutkan barang siapa yang menunggu dari satu salat waktu ke waktu yang lain, maka dia menjadi penyebab didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.